Salam saudaraku. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena perkenanannya kita dimungkinkan untuk melangsungkan atau menyelenggarakan kebaktian, yaitu ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Segera saja kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Kitab Rut pasal yang pertama sampai dengan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Silakan. Rut dan Naomi. Ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ya. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Sampai ayat 2 diperhatikan. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Terus, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Puji Tuhan. Di sini kita melihat pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel secara keseluruhan. Kemudian Elimelek beserta istrinya Naomi dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, meninggalkan Betlehem Yehuda. Mereka itu pergi ke Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Mereka menetap di sana sebagai orang asing. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan, kalau peristiwa ini kita kaitkan dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel sebelum Israel memasuki tanah perjanjian, menjadi milik pusaka mereka. Begitu Tuhan menunjukkan bahwa tanah Israel itu begitu kaya, alamnya kaya, kemudian penuh dengan sungai, danau dan air, kemudian limpah dengan gandum dan jelainya, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin terjadi kelaparan. Namun akhirnya di sini kita perhatikan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel secara keseluruhan. Berarti Tuhan punya maksud di sini. Bukan berarti apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan tidak sesuai. Bukan berarti Tuhan pendusta. Amin saudaraku. Bukan berarti Tuhan itu pendusta. Tetapi dengan kejadian ini Tuhan tentu punya maksud. Sebab kalau kita perhatikan juga perjalanan bangsa Israel, perjalanan padang gurun selama 40 tahun, itu perjalanan atas kehendak Tuhan. Mereka diizinkan mengalami kelaparan, lalu diberikan makan manna. Tuhan merendahkan hati mereka dan memberi makan manna. Sebab Tuhan mau tahu, Tuhan mau lihat apakah mereka hidup menurut firman Tuhan, bergantung kepada firman, atau bergantung kepada makanan dan lain sebagainya. Tuhan mau lihat itu. Kalau kita kaitkan dengan itu, puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, meninggalkan Betlehem Yehuda berarti meninggalkan rumah roti dan ibadah pelayanan. Betlehem sama dengan rumah roti. Yehuda itu menunjuk kepada, itu sama dengan imamat rajani, kaitannya dengan ibadah dan pelayanan. Mika 5 ayat 3. Mika 5 ayat yang ketiga. Ya, Mika 5 ayat yang ketiga, di pembacaan dimulai ayat yang pertama boleh. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, terus yang terkecil di antara kaum Yehuda. Ya. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ya. Memerintah dari Betlehem Yehuda, memerintah Israel, terus yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sejak dahulu kala, terus sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Itu kemurahan kasih karunia. Diizinkan dulu berada di bawah hukum Taurat dengan segala kebenaran di dalam hukum Taurat. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Orang yang berbuat salah tidak lepas dari hukum Taurat. Diizinkan itu kemurahan. Terus lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Kembali kepada Israel. Ayat yang ketiga. Terus maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan bertindak Tuhan. Dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Terus dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Kemegahan dalam nama Tuhan Allahnya. Terus mereka akan tinggal tetap. Mereka tinggal tetap. Terus
Sebab sekarang dia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Maka ia akan memerintah dan akan menggembalakan mereka. Ya. Perhatikan kalimat. Maka ia akan memerintah dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Kemudian berkenaan dengan ayat ini, kita lihat dalam Injil Matius pasal yang kedua. Ya, berkenaan dari kitab Mika ini, kita lihat Injil Matius pasal yang kedua. Ayat yang ke-6. Boleh baca ayat yang kedua. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus tunas Daud, ayat 6, terus. Dan kau Betlehem, tanah Yehuda. Ya, Betlehem Yehuda, terus. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di Ya. antara mereka yang memerintah Yehuda. Terus. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian di dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6, kita perhatikan kalimat seorang pemimpin yang akan menggembalakan, akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kita dapat menarik kesimpulan dari dua kitab, dari kitab Mika 5 ayat 3 dan Injil Matius pasal 2 ayat 6. Kita dapat menarik kesimpulan, keluarga Elimelek meninggalkan penggembalaan. Amin, saudaraku. Dari dua kitab ini kita mengambil kesimpulan bahwa keluarga Elimelek meninggalkan penggembalaan. Berarti meninggalkan gembala yang menggembalakan. Sehingga kerohanian mereka menjadi tidak tergembala. Paham, saudaraku? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, kita dapat menarik kesimpulan dari dua ayat itu, Mika dan Injil Matius pasal 2, bahwa keluarga Elimelek telah meninggalkan penggembalaan. Berarti meninggalkan gembala yang menggembalakan. Meninggalkan gembala atau pemimpin yang menggembalakan. Sehingga kerohanian keluarga Elimelek menjadi tidak tergembala, sama seperti orang Moab. Historis dari orang Moab ini adalah keturunan Lot dari anaknya. Anak yang pertama, anak perempuan yang pertama. Berarti lahir dari kenajisan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu silsilah orang Moab. Amin, saudaraku. Itu keadaan kalau tidak tergembala, kehidupannya menjadi sama dengan orang najis. Menjadi najis, kalau tidak tergembala menjadi najis. Sekarang kita akan melihat gembala menurut silsilah. Injil Matius 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus, terus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus. Anak Daud. Anak Abraham. Puji Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Jadi gembala yang menggembalakan umat Israel itulah pribadi Yesus Kristus. Itulah raja yang akan memerintah umatnya Israel. Dan itulah gembala yang menggembalakan umatnya Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11, baca. Gembala yang baik. Ya, jadi gembala yang menggembalakan umat Israel itulah pribadi Yesus Kristus kalau kita lihat dari silsilah Yesus Kristus. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 11. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Bukti gembala yang baik, titik 2. Terus, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Menyerahkan atau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Titik. Bukti bahwa Yesus gembala yang baik. Dia memberikan atau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Injil Matius 27. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke 50. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya.
Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Baca judulnya. Yesus mati di atas kayu salib ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Berarti ia menjadi domba sembelihan, yaitu jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, sesuai dengan Mazmur 51 ayat 19. Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7, baca. Demikianlah firman Tuhan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Terus? Dan tidak membuka mulutnya. Terus? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Dia dianiaya, tetapi membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Itu kalau teraniaya, kemudian membiarkan diri ditindas, lalu teraniaya, membiarkan diri ditindas, namun mulut tidak terbuka, pasti jiwa hancur, hati patah dan remuk. Amin, saudaraku. Jadi ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, menunjukkan bahwa Yesus domba sembelihan. Berarti jiwa hancur, hati patah dan remuk. Kemudian ditegaskan kembali dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Teraniaya tetapi membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Itu yang membuat jiwa hancur, hati patah dan remuk. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak mungkin jiwanya hancur, tidak mungkin hatinya patah, tidak mungkin hatinya remuk. Kalau dia buka mulut, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wujud daripada tidak membuka mulut. Strip pertama, seperti anak domba dibantai. Dibantai berarti potongan daging untuk dinikmati. Itu menunjuk kepada tubuh dan darah Yesus Kristus. Sebab dia roti hidup yang turun dari surga. Strip yang kedua, seperti induk domba, bulunya digunting. Itu menunjuk kepada pengampunan dan penyucian oleh darah Yesus. Itu arti induk domba. Bulu induk domba digunting. Saya ulangi, amin saudaraku. Wujudnya, strip pertama, seperti anak domba dibantai. Berarti untuk potongan daging itu untuk dinikmati. Itulah tubuh dan darah Yesus. Sebab Yesus sendiri adalah roti yang turun dari surga. Roti hidup, roti yang turun dari surga. Kita nikmati lewat salibnya. Strip yang kedua, induk domba bulunya digunting. Itu menunjuk kepada pengampunan dan penyucian oleh darah Yesus. Yohanes 6 ayat 5. Injil Yohanes 6 ayat 51 dan 53. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Roti hidup. Roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ia akan hidup selama-lamanya. Terus? Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Puji Tuhan. Yesus adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Roti yang turun dari surga. Strip pertama, tubuhnya benar-benar makanan. Sebab tubuhnya benar-benar makanan. Strip yang kedua, darahnya benar-benar minuman. 54 sampai 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dibangkitkan pada hari zaman. Terus? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Terus? Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Hidup oleh Bapa. Terus? Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Terus? Inilah roti yang telah turun dari sorga. Turun dari sorga. Terus? Bukan roti yang telah dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Mereka mati, mereka bergelimpangan di padang gurun. Terus? Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Janji Tuhan bila makan dan minum tubuh dan darah Yesus sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga.
Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sama dengan dibangkitkan pada akhir zaman. Sama dengan tidak binasa. B. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama dengan satu di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. C. Ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah silsilah Yesus Kristus. Dia adalah gembala. Bukti gembala yang baik. Menyerahkan hidupnya. Menyerahkan nyawanya. Dialah roti hidup, roti yang turun dari surga. Dia telah serahkan hidupnya di atas kayu salib. Tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Tidak mungkin dia memberikan tubuhnya, memberikan jempolnya untuk kita gigit. Itu tidak mungkin. Tetapi dia harus menyerahkannya di atas kayu salib. Sehingga tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Jadi betul, dialah roti hidup, roti yang turun dari surga. Dia gembala yang baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah yang kita alami kalau kita berada di dalam penggembalaan. Menikmati tubuh darah Yesus. Menikmati kemurahan Tuhan. Sehingga dibangkitkan pada hari zaman. Satu di dalam Tuhan. Dan kita hidup sampai selama-lamanya. Hidup di dalam kekekalan. Berarti dalam kekekalan suasana surga menjadi bagian kita. Di tengah ibadah, di tengah pelayanan, di tengah-tengah nikah dan rumah tangga. Hubungan kita kepada Tuhan. Ada kesukaan surga. Itu kekal. Itu hidup selama-lamanya. Menikmati suasana surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu silsilah. Itu silsilah. Puji Tuhan. Silsilah ini kiranya terus turun kepada kita semua. Saya merindukan itu. Supaya nyata kutuk nenek moyang terpatahkan, terputuskan. Bebas dari roh-roh yang tidak suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Di sisi Daud, tadi silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, toh? Amin saudaraku. Sekarang dari sisi Daud. Daud juga adalah seorang gembala. 1 Samuel 17. Daud 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Daud tiba di medan pertempuran. Ya. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Terus? Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Ya, Daud ke-8. Terus? Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. 13 terus? Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Anak pertama, kedua dan ketiga. Terus? Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung. Eliab yang pertama. Anak yang kedua ialah Abinadab. Abinadab yang kedua. Terus? Dan anak yang ketiga adalah Syama. Ayat 14. Ini anak Isai, kakak-kakak Daud yang paling besar-besar, gagah perkasa. Terus? Daudlah yang bungsu. Anak 8. Terus? Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Besar-besar. Jadi bukan besar karena anak pertama, kedua, ketiga. Memang besar-besar. Terus? Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul. Iya. Untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Puji Tuhan. Ketiga kakak Daud yang besar-besar. Fisiknya besar. Fisiknya dan kuat. Itulah Eliab. Anak pertama. Kakak pertama. Kedua Abinadab. Ketiga sama. Mereka itu pergi selalu mengikuti Saul. Kemana saja Saul pergi. Selalu mengikuti Saul di medan pertempuran. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba, kambing domba ayahnya di Betlehem. Jadi antara Daud dengan ketiga kakak-kakaknya yang besar-besar itu kontradiksi, berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Jadi Eliab, Abinadab sama itu selalu ikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang untuk menggembalakan kambing domba ayahnya di Betlehem. Menunjukkan bahwa Daud adalah pribadi yang tergembala dengan baik, dengan benar.
Sesibuk-sibuknya kita di muka bumi ini, di dunia ini, harus kembali ke kandang penggembalaan. Sama dengan menunjukkan bahwa dia adalah kehidupan yang tergembala. Saya ulangi, sesibuk-sibuknya kita di atas muka bumi ini, harus kembali ke kandang penggembalaan. Sama dengan tergembala dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sama dengan tergembala dengan baik. Jangan sampai sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usaha, sibuk dengan studi atau perkuliahan atau kesibukan yang lain-lain mencari nafkah. Lupa untuk kembali ke kandang penggembalaan. Daud tidak. Kalau ketiga yang terbesar-besar kakak Daud selalu ikuti Saul. Menurut fisik besar dan kuat, tetapi Daud tidak, selalu kembali ke Bethlehem untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Di Bethlehem. Di Bethlehem. Tadi Elimelek meninggalkan Bethlehem Yehuda. Daud tidak. Dia kembali selalu. Kembali ke Bethlehem untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Haleluya. Jadi sesibuk-sibuknya kita di dunia ini harus kembali ke kandang penggembalaan. Tergembala sungguh-sungguh. Bagi orang yang tidak menghargai, tidak mengerti arti penggembalaan, bahasa ini tidak berarti bagi dia. Tapi bagi orang yang betul-betul merindu, jiwanya merindu untuk digembalakan, firman Tuhan malam ini sungguh berarti bagi dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Kita lihat dulu pernyataan Daud ini benar apa tidak. Kita buktikan di dalam nyanyian terbesar dari Daud, Mazmur 23. Ayat 1. Ayat 1 bagian A saja. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tuhan gembalaku yang baik. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Daud adalah pribadi yang tergembala. Jadi perkataan dengan perbuatannya sesuai. Kalau sudah tergembala, perkataan dan perbuatan harus sama, supaya berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4. Mulai ayat 2 baca. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu? Siapa yang masuk melalui pintu terus? Ia adalah gembala domba. Ya, pintu ya. Kalau kita kaitkan pintu ini dalam pola tabernakel, dimulai dari pintu gerbang, percaya untuk dibenarkan oleh darah Yesus, selanjutnya mati dan bangkit, dibaptis Roh Kudus, kemudian melalui pintu yang kedua, pintu kemah, baptisan Roh Kudus untuk berada di dalam ruangan suci, tempat pengudusan yang disebut juga penggembalaan. Pintu yang ketiga makin sempit lagi, itulah tirai, dirobek dari atas sampai ke bawah. Puji Tuhan. Kalau dia gembala, dia harus melalui pintu ini. Pintu yang sempit, tapi lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan. Daging leluasa di sana. Kalau tergembala, harus melalui pintu ini. Percaya pintu gerbang? Untuk dibenarkan oleh darah Yesus dan berada dalam pengalaman kematian dan kebangkitan, itu baptisan air. Kemudian pintu kedua, pintu kemah, itu baptisan Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus berarti memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Daging tidak bersuat, terpisah dari daging, terpisah dari dengan tabiat-tabiatnya, terpisah dengan ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Makin sempit lagi untuk berada di ruangan suci, tergembala. Kemudian lewat lagi pintu yang ketiga, disebut pintu tirai, perobekan daging, pengalaman di dalam perobekan daging dari atas sampai ke bawah, penyalipan terhadap daging dari atas sampai ke bawah.
Ini perobekan yang sempurna. Puji Tuhan. Jadi makin sempit sampai akhirnya berada di tabut perjanjian, tata Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi kalau tidak tergembala, lebarlah pintu. Dia tidak akan melalui 3 pintu ini. Dia berada di luar pintu sehingga bebas untuk dagingnya bersuara. Sampai akhirnya daging itu ditunggangi oleh roh jahat dan roh najis. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Barulah kita lihat keadaan kehidupan yang tergembala. Ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu. Untuk dia penjaga gembala membuka pintu, terus Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suara gembala, terus Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Ya, domba-domba mendengar suara gembala. Ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Terus Dan domba-domba itu domba-domba mengikuti gembala, terus karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan. Keadaan jika domba-domba tergembala dengan baik, dengan benar di dalam satu kandang penggembalaan, yaitu domba-domba mendengar suara gembala. Domba-domba mendengar suara gembala. Kalau sudah tergembala harus dengar-dengaran, mendengar suara gembala. Sebab kita juga melayani, dasar kita melayani karena dengar-dengaran. Jangan melayani karena dasarnya atas dasar kemampuan, atas dasar karena merasa diri lebih baik, lebih benar dari orang lain. Kita melayani harus atas dasar dengar-dengaran. Itu keadaan bila domba-domba tergembala. Yang pertama, domba-domba mendengar suara gembala, dengar-dengaran. Yang mengerjakan live streaming melayani karena dengar-dengaran, membaca karena dengar-dengaran. Infokus, mengetik, mengerjakan apa saja dalam kandang penggembalaan ini karena kita dengar-dengaran. Jangan sampai beribadah dan melayani atas dasar yang lain-lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Domba-domba mendengar suara gembala sama juga dengan mendengarkan firman penggembalaan. Sama juga dengan mendengar firman penggembalaan. Bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena pada ruangan suci. Lihat. Ini ruangan suci. Puji Tuhan. Jadi bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, tadi mendengar firman penggembalaan, bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel terkena pada ruangan suci. Di dalam ruangan suci terdapat 3 macam alat. Itu menunjuk kepada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Lihat. Dalam ruangan suci ini terdapat 3 macam alat. Ini menunjuk kepada 3 macam ibadah pokok. 3 macam ibadah pokok. 1, alat yang pertama meja roti sajian. Ini. Meja roti sajian. Meja roti sajian itu menunjuk kepada ketekunan dalam ibadah, pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Sama dengan domba-domba diberi makan. Sama dengan domba-domba diberi makan. 2. Alat yang kedua. Ini alat yang kedua. Pelita emas. Menunjuk kepada ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Sama dengan domba-domba diberi minum. Sama dengan domba-domba diberi minum. Ya, kita semua diberi minum dari roh yang satu dan yang sama. Berarti kegunaan daripada ibadah raya minggu itu mempertajam karunia-karunia dan jabatan-jabatan. Itu kegunaan ibadah raya minggu. Kegunaan ibadah pendalam Alkitab, tadi domba-domba diberi makan. Pendalam Alkitab disertai perjamuan suci, menuju kepada ketekunan dalam ibadah pendalam Alkitab disertai dengan perjamuan suci tadi. Berarti sama dengan domba-domba diberi makan. Juga kegunaannya untuk mendewasakan rohani. Kemudian yang kedua, pelita emas menuju kepada ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian, sama dengan domba-domba diberi minum.
kita semua diberi minum dari roh yang satu yang sama. Kegunaan daripada ibadah raya minggu berarti mempertajam karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kemudian alat yang ketiga, perhatikan. Misbah dupa. Semua melihat dengan rendah hati ya. Amin. Misbah dupa itu menuju kepada doa penyembahan. Sama dengan domba-domba diberi nafas hidup. Sama dengan domba-domba diberi nafas hidup. Pendeknya, lewat 3 macam ibadah pokok ini, kita menikmati firman penggembalaan. Amin, saudaraku. Pendeknya, lewat 3 macam ibadah pokok inilah, kita menikmati firman penggembalaan. Kita menikmati, kita minum dari roh yang satu yang sama, dan kita diberi nafas kehidupan. Firman penggembalaan untuk ibadah pendalam Alkitab untuk sementara ini dari kitab Rut. Setelah kita menyelesaikan kitab Maleaki, firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu, sampai sejauh ini kita adalah kitab Wahyu. Kita sudah tiba pada Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan adalah kitab Kolose, dan kita sudah tiba pada Kolose pasal 2 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Itulah kalau domba-domba berada di dalam kandang penggembalaan, tergembala dengan baik lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ibadah pendalam Alkitab atau Bible study disertai perjamuan suci. Ibadah raya minggu disertai kesaksian, dipertajam kesaksian, karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan. Dan juga ibadah doa penyembahan, berarti domba-domba diberi nafas kehidupan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keadaan jika domba-domba tergembala. B, tadi A ya, mendengar suara gembala toh? Amin, saudaraku. B, domba-domba mengikuti gembala. Atau boleh baca Yohanes 10 ayat 4 supaya jangan keliru lagi. Ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Lihat keadaan domba bila tergembala dengan baik. Seperti Daud, pengakuan Daud, terbukti perkataan dan perbuatannya sama, tergembala, rohaninya tergembala. Terus? Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. B, domba-domba mengikuti gembala. Domba-domba mengikuti gembala. Puji Tuhan. Sejauh ini kita telah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Titik. Tujuannya untuk membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sama dengan menjadi mempelai wanita Tuhan. Inilah sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Bukan yang lain-lain. Amin, saudaraku. Bukan yang lain-lain. Bukan sebatas berkat-berkat di bumi. Itu berkat di bumi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Itu berkat di bumi. Ya. Jadi pesta nikah anak domba, saudaraku, itulah sasaran akhir dari ibadah pelayan kita di atas muka bumi. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa mengikuti firman pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel untuk membawa kita masuk pada hari perhentian yang kekal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengikuti firman pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel untuk membawa kita masuk dalam pesta nikah anak domba. Itulah perhentian kekal, perhentian abadi. Puji Tuhan. Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 4. Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 4. Mulai boleh pembacaan ayat 1. Menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan. Baca. Yosua bangun pagi-pagi. Yosua bangun pagi-pagi terus. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Ya, terus. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Ya, kita sengaja baca ini ya. Baca terus. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Sebelum menyeberang sungai Yordan. Ayat 2. Setelah lewat 3 hari. Ya, setelah 3 hari. Para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Perhatikan ayat 3 dan 4. Terus. Dan memberi perintah kepada bangsa Yosua memberi perintah kepada bangsa Israel. Terus. Katanya. Ya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian. Melihat tabut perjanjian itu. Terus. Yang diangkat para imam
yang memang suku Lewi. Yang diangkat oleh para imam dikhususkan adalah suku Lewi. Terus maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Mengikuti. Terus hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya. 2000 hasta. Terus dan janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Jalan yang harus kamu tempuh terus. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Puji Tuhan. Perintah Yosua kepada bangsa Israel supaya mereka mengikuti tabut perjanjian. Mengikuti geraknya firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita perhatikan di sini yang memikul tabut adalah imam-imam yang memang adalah orang Lewi, dikhususkan. Jadi orang yang berarti kita dapat menarik kesimpulan kita yang telah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel ini adalah orang-orang yang dikhususkan. Itu perbedaan dari firman pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel dengan ajaran-ajaran asing yang hanya berkat-berkat semata atau firman yang ditambahkan dan dikurangkan. Itu kelebihan kita. Dikhususkan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Baik, tujuan mengikuti tabut perjanjian. 2, supaya mengetahui jalan yang harus ditempuh. Sebab jalan itu belum pernah dilalui. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk naik turun sorga selain Yesus yang diturunkan ke dunia orang mati. Jadi kalau ada, baik juga para pemirsa yang barangkali sedang mengikuti pemberitaan firman malam ini, perhatikan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya naik turun surga, itu adalah nabi palsu. Yang benar adalah seperti perintah Yosua kepada bangsa Israel untuk terus mengikuti tabut perjanjian itu. Sebab jalan yang mereka tempuh belum pernah dilalui. Untuk menuju hari perhentian itu belum pernah. Jalan untuk menuju ke hari perhentian yang kekal itu belum pernah dilalui. Selain Yesus Kristus yang pernah turun ke dunia orang mati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bersyukur ya. Ikuti saja geraknya pengajaran mempelai dan tabernakel ya. Amin, saudaraku. Kemana saja kita dibawa, ikuti saja. Tidak akan mungkin disesatkan. Dan perjalanan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini sistematis. Kalau ajaran lain ditambahkan dikurangkan, bingung kita arahnya kemana. Sementara yang melayani bukan orang yang dikhususkan. Bisa sekali waktu orang yang terkenal masuk gereja sampaikan firman. Bisa sementara orang awam karena dia berduit lalu sampaikan firman. Arahnya tidak jelas. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Demikianlah cara Tuhan menuntun bangsa Israel sehingga sebagai kawanan domba sampai mereka tiba di tanah perjanjian atau hari perhentian. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 3. Injil Yohanes 10 ayat yang ketiga. Injil Yohanes 10 ayat 3, baca. Gembala yang baik. Iya. Untuk dia menjaga membuka pintu. Iya. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya, domba-domba mendengarkan suaranya. Tadi kalau domba-domba tergembala, A, mendengar suara gembala. B, mengikuti gembala, firman penggembalaan. Terus? Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Puji Tuhan. Gembala memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Artinya Tuhan menuntun kita keluar dari dunia ini, padang gurun ini, dunia padang gurun, dan membawa kita sampai pada hari perhentian.
sesuai dengan nama orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi begitu tiba di hari perhentian, namanya sesuai. Jadi kalau namanya tidak sesuai, tidak akan sampai pada hari perhentian. Paham, saudaraku? Lihat, ia memanggil, gembala memanggil domba-dombanya. Berarti namanya dikenal, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi Tuhan menuntun kita lewat firman pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, membawa kita masuk pada hari perhentian. Saudaraku, dan nama orang-orang itu tertulis dalam kitab kehidupan atau terdaftar di surga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi begitu tiba, jadi yang dituntun, jadi gembala itu menuntun kawanan bangsa Israel sebagai kawanan domba Allah, dituntun oleh tabut perjanjian sampai tiba di hari perhentian, tanah Kanaan hari perhentian sebagai milik pusaka. Kemudian namanya tertulis. Jadi kalau nama tidak tertulis, tidak terdaftar, tidak sampai pada hari perhentian itu. Harus sesuai. Amin, saudaraku. Maka kita patutlah bersyukur kepada Tuhan. Kita sejauh ini kita telah mengikuti geraknya pengajaran mempelai dan geraknya pengajaran tabernakel untuk membawa kita masuk pada hari perhentian. Itu kemurahan bagi kita tentunya. Dulu kita tidak mengenal firman pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Awalnya bagi kita ini sangat asing. Salah satu di antara sidang jemaat pernah berkata, awalnya datang dikira kita ini adalah ajaran sesat. Setiap kali saya sampaikan tabernakel dikira itu ajaran sesat. Hampir-hampir dia meninggalkan tempat ini. Tapi untung bertahan. Dan setelah mengenal firman pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, kita bahagia. Kita diyakinkan, tidak ragu lagi untuk mengikuti geraknya. Tidak ragu digembalakan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Dan terus ikuti seperti bangsa Israel mengikuti imam-imam yang memikul tabut perjanjian yang memang adalah orang Lewi dikhususkan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Kesimpulannya tentang Daud, 1 Samuel 17. Ayat 33 sampai 36, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Boleh baca 32 mulai. Berkatalah Daud kepada Saul. Ya. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Karena Goliat. Terus? Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Iya, orang Filistin dan Goliat. Terus? Tetapi Saul berkata kepada Daud. Saul berkata kepada Daud. Apa kata Saul? Terus? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Diremehkan. Daud yang kecil mungil diremehkan. Yang masih muda belia diremehkan. Terus? Untuk melawan dia. Iya, terus? Sebab engkau masih muda. Engkau masih muda. Terus? Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Oh, dia melihat usia dan dia melihat juga waktu, menurut waktu. Ayat 34. Terus? Tetapi Daud berkata kepada Saul. Daud berkata kepada Saul. Terus? Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba lainnya. Dia berbicara tentang pengalaman. Jadi pengalaman itu diinventarisir sama dia. Dia inventarisir kepada Saul. Dia bicara pengalaman dalam penggembalaan ini. Terus? Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan, maka aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Mengajarnya. Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Terus? Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Aku menangkap janggutnya. Lalu mengajarnya dan membunuhnya. Saudaraku, Daud biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Artinya Daud tergembala sampai mendarah daging. Jadi tergembala itu bukan ikut-ikutan, tapi dia tergembala dan itu sudah dan tergembala dalam satu kandang penggembalaan dan sudah sampai mendarah daging. Itu yang disebut biasa
menggembalakan kambing domba ayahnya. Kita ini kalau sudah tergembala, penggembalaan ini menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Kalau saja tidak beribadah, mengikuti satu kali dari 3 macam ibadah pokok, jauh dari penggembalaan satu kali, itu rasanya ada yang kurang. Karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Itulah makanan kita, ibadah pendalam Alkitab serta perjamuan suci, minuman kita, ibadah raya minggu disertai kesaksian, nafas hidup kita, doa penyembahan. Jadi betul-betul kebutuhan pokok manusiawi. Tapi lihat, Daud biasa menggembalakan kambing domba. Kalau jiwa seseorang belum tergembala untuk jauh dari ibadah, itu belum merasa bersalah, belum merasa tertuduh, tidak merasa apa-apa. Tapi kalau sudah biasa tergembala dan penggembalaan itu sudah mendarah daging dalam hidupnya, ketika dia mau coba-coba jauh dari ibadah, dia sudah kelimpungan. Dia akan merasa ketakutan sekali. Orang kalau merasa diri tidak berdaya, begitu. Kalau merasa diri tidak berdaya, dia tidak mau jauh dari Tuhan. Beda dengan orang yang angkuh, merasa diri kuat, anggap kecil itu penggembalaan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Daud tidak mau melepaskan diri dari penggembalaan. Bahkan ia harus rela menyerahkan nyawanya untuk menghadapi singa dan beruang. Amin, saudaraku. Pengalaman di dalam penggembalaan ini, itu ia saksikan kepada Saul. Jadi untuk mengalahkan singa dan beruang, kita harus menggunakan pengalaman selama ada di dalam penggembalaan. Beda kalau seseorang di luar penggembalaan, dia liar, maka menjadi sasaran daripada binatang buas. Ada di antara kita pernah sempat meninggalkan penggembalaan. Dia pikir awalnya enak. Ternyata sebaliknya, merasa tertuduh. Semakin kering-kering. Dan jiwanya tidak terkendali lagi. Sampai merasa terhilang. Artinya hidup ini seperti serasa tidak ada lagi gunanya hidup. Puji Tuhan. Tapi Daud tidak mau melepaskan dirinya dari penggembalaan. Ia lebih baik mati menghadapi singa dan beruang daripada harus karena singa dan beruang dia tinggalkan penggembalaan. Tidak. Dia tidak mau lepaskan diri dari penggembalaan. Bahkan dia rela serahkan nyawa demi menghadapi singa dan beruang, binatang buas. Manusia tanpa roh Allah itu binatang buas. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Kalau kita tidak tergembala, tidak berada di dalam kegiatan roh, sama seperti binatang buas. Daud tidak mau jadi binatang buas. Dia lebih baik sangkal diri pikul salib untuk menghadapi binatang buas. Tapi kebanyakan orang Kristen yang belum memahami betul tentang arti dari penggembalaan, dia lebih baik tinggalkan penggembalaan demi binatang buas. Lebih menyukai binatang buas, daging dengan segala hawa nafsunya. Tapi Daud tidak, sebaliknya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini pengalaman ini disaksikan kepada Saul. Saul melihat Daud sebagai orang muda. Jadi sudut pandang Saul itu menggunakan logika.
Karena dia menggunakan sudut pandang. Dia membanding-bandingkan antara Saul dengan Daud. Saul yang sudah punya pengalaman dalam peperangan. 1, 2, badannya lebih besar. 3, usianya lebih tua. Itu secara logika masuk akal. Tetapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Paulus saja memberi pesan kepada Timotius, jangan sampai orang lain memandang rendah karena engkau muda. Berarti di dalam mengikuti Tuhan, ukurannya bukan usia muda. Ukurannya bukan karena baru menerima pengajaran mempelai. Tetapi sejauh mana kehidupan kita digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Sejauh itulah pertolongan Tuhan kepada kita. Sejauh penyerahan diri. Sebab itu dalam suratan Ibrani, jelas di Rasul Paulus mengatakan juga kepada orang Ibrani, kalau ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya pengajar. Tetapi tidak. Kenapa? Karena dia tidak menyerahkan dirinya untuk memikul salib. Itulah pengajaran salib. Itulah makanan keras yang mendewasakan. Jadi mengikuti Tuhan bukan diukur dari usia. Bukan diukur dari sisi lahiriah, tapi diukur dari penyerahan diri. Sejauh mana kita memikul salib, rela mati, menghadapi binatang buas. Sudut pandang Daud dengan sudut pandang Saul sungguh berbeda. Sudut pandang orang yang tergembala dengan sudut pandang orang yang tidak tergembala jauh beda. Manusia duniawi mengukur segala sesuatu menurut ukuran lahiriah. Kalau manusia rohani tidak. Ukurannya hal-hal yang rohani. Maka karena ukurannya adalah hal-hal yang rohani, tidak takut menghadapi apapun. Walaupun fisik kecil dan usia masih muda belia. Karena darah salib jaminannya. Amin, saudaraku. Itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya dalam mengikuti Tuhan. Dulu saya ini adalah orang yang minder karena latar belakang orang miskin. Kemudian tidak pernah diasuh oleh seorang ayah. Kemudian latar belakang pendidikan tidak tinggi. Jadi betul-betul orang yang minder. Tetapi setelah dipanggil oleh kekasih karunia, dipilih menjadi imam rajani bangsa yang kudus melayani Tuhan. Saya mulai, rasa percaya diri ini mulai bertambah-tambah. Semakin dalam kenal pengajaran mempelai, semakin bertambah-tambah. Tidak takut dan tidak khawatir soal makan dan minum dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Beda dengan Elimelek. Tuhan baru mengajari Israel termasuk Bethlehem Yehuda, orang-orang Efrata, seperti seseorang mengajari anaknya. Elimelek tanpa minta petunjuk kepada Tuhan, dia tinggalkan penggembalaan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Sekarang kita lihat ayat 30, 36 sampai 37. Ayat 36 dulu deh. Demikianlah firman Tuhan. Ya.
Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dia dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tentara Tuhan, ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Pengalaman itu dia ceritakan kepada Saul. Terus dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Terus kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Puji Tuhan. Pengalaman Daud diceritakan kepada Saul, yaitu Tuhan yang melepaskan Daud dari cakar singa dan dari cakar beruang. Maka Tuhan juga yang akan melepaskan Daud dari tangan orang Filistin. Itulah Goliat. Singa, istri pertama, singa dan beruang, itu menunjuk kepada antikris. Amin, saudaraku. Itu menunjuk kepada antikris. Binatang yang keluar dari dalam laut itu, kaki seperti beruang, seperti singa, mulutnya seperti singa. Itu menunjuk kepada antikris. Kemudian Goliat, itu menunjuk kepada musuh dalam selimut. Itulah daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Itu Goliat, musuh dalam selimut. Itulah daging dengan tabiat-tabiatnya. Jadi daging dengan tabiatnya itu musuh dalam selimut. Daging ini tidak boleh dinina-bobokan, tidak boleh dimanjakan, tidak boleh diturut-turuti. Ini musuh dalam selimut. Kalau kita tergembala, bukan hanya lepas dari singa dan beruang, tapi juga lepas dari daging dengan segala tabiatnya. Daging ini musuh dalam selimut ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi tergembala disebut juga tentara Tuhan. Memiliki keberanian yang luar biasa oleh darah salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah silsilah dari orang-orang Efrata yang tinggal di Betlehem. Yesus dan Daud dibela oleh Tuhan. Kalau kita tetap tergembala dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dibela oleh Tuhan. Itulah silsilah Yesus dengan Daud. Amin, saudaraku. Semoga garis keturunan ini terus turun kepada kita semua, sampai kepada anak cucu. Semoga silsilah ini terus sampai kepada kita. Dan itu menjadi garis keturunan. Sebab itu guru sekolah minggu saya, waktu sekolah minggu dulu, ada beberapa yang saya ingat. Tante Pandalina dan Tante Roslina. Sudah puluhan tahun tidak bertemu. Kemudian karena merasa bahwa pentingnya itu penggembalaan, ternyata anak dari guru sekolah minggu saya ini, anaknya Tante Pandalina dan anaknya Tante Roslina, sekarang dikirim ke tempat ini. Puji Tuhan. Itu silsilah. Garis keturunan ini jangan sampai terputus. Ya, amin, saudaraku. Silsilah itu harus terus tergembala. Yesus, tunas Daud. Dari suku Yehuda. Tanah Betlehem itu tanah Yehuda. Juga Daud adalah orang Efrata. Elimelek juga orang-orang Efrata. Tapi kalau kita lihat tadi, antara Daud dengan Elimelek kontradiksi. Daud rela pikul salib menghadapi singa dan beruang. Elimelek, istri dan kedua anaknya tinggalkan tanah Israel hanya karena kelaparan sesaat. Sungguh jauh berbeda.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, harus menjadi silsilah yang mudah-mudah. Sekali waktu nanti engkau juga mempunyai pasangan hidup. Sampai nanti garis keturunanmu. Itu harus menjadi silsilah. Itu dimulai dari kita. Biasa tergembala. Tergembala itu harus mendarah daging. Sesibuk-sibuknya kita di atas muka bumi ini, kembalilah ke penggembalaan. Kalau dulu mungkin kita terlalu mengecilkan penggembalaan karena kesibukan di muka bumi ini, karena tugas-tugas pekerjaan, karena kuliah, malam ini minta ampun. Nanti pengalaman kita di dalam penggembalaan ini kita bisa ceritakan kepada orang lain. Karena Tuhan yang membela kita dari singa dan beruang. Tuhan yang membela kita dari musuh yang kedua, daging dengan tabiatnya, yang adalah musuh dalam selimut. Kita bisa ceritakan itu kepada raja-raja lain. Daud raja, Saul raja. Kita yang sudah melayani Tuhan, itu bisa kita ceritakan kepada mereka yang melayani Tuhan. Raja-raja. Jadi beda. Raja di Sion dengan raja-raja di gunung yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Pengalaman raja di Sion jauh lebih besar daripada raja-raja di gunung lain, tempat beribadah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang tentang Abraham. Karena ini silsilah atau kaitannya. Tadi silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, amin, saudaraku. Mari kita lihat dulu Kejadian. Saudaraku, Kejadian pasal 12. Abram dipanggil Allah. Ia harus meninggalkan negerinya. Puji Tuhan. Kemudian Abram juga sempat ke Mesir. Ayat 10 sampai dengan ayat 20. Lalu di Kejadian pasal 13, saudaraku, kita lihat dulu ayat 5, pembacaan ayat 1 mulai. Abram dan Lot berpisah. Iya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb. Jadi Kejadian pasal 2 itu Abram dipanggil oleh Allah. Dia harus dipanggil, berarti dia harus meninggalkan negerinya. Sama dengan ada tanda darah. Amin, saudaraku. Sama dengan ada tanda darah. Kita dipanggil dari dunia ini oleh darah salib Kristus. Selanjutnya dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Puji Tuhan. Lalu pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5, pembacaan ayat 1 mulai. Baca. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb, ya, dengan istrinya dan segala kepunyaannya, ya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ya. Adapun Abram sangat kaya, ya, banyak ternak perak dan emasnya. Ya, terus dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, ya, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, ya, di mana kemahnya mula-mula berdiri. Ya, kemahnya mula-mula berdiri. Terus antara Betel dan Ai. Ya. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Ya. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ya. Ayat 5 perhatikan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham, ya, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ya. Jadi Abram ini mempunyai domba, lembu dan kemah. Puji Tuhan. Ya. Jadi sudah jelas menunjukkan bahwa Abram juga adalah gembala. Ya, dia punya domba, lembu dan kemah. Jadi sudah pasti Abraham juga adalah gembala, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita akan melihat Kejadian 22 ayat 2. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Iya.
Firman-Nya, Ya. ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Sekarang itu perintah Tuhan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Itu perintah. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 6 sampai dengan ayat 10, baca. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Ya, boleh baca ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Ya. tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Ya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah Ya. itu kami akan kembali kepadamu. Puji Tuhan. Terus? Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Ya, kayu untuk korban bakaran. Terus? Dan memikulnya ke atas bahu Ishak, Iya. anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Api dan pisau. Terus? Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Iya. Bapa, sahut Abraham, Iya. ya anakku. Ya, anakku. Terus? Bertanyalah ia, Ia. di sini sudah ada api dan kayu. Ya. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Terus? Sahut Abraham, Ya. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ya, anakku. Terus? Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Terus? Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Terus? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Ya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Terus? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Ya. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Pendeknya, Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, korban bakaran itu berarti potongan daging itu dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran sampai semalam-malaman, sampai pagi. Berarti potongan daging itu sampai hangus. Daging tidak bersuara lagi. Dan Tuhan melihat bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak segan-segan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Haleluya. Padahal sebelumnya Abraham telah dijanjikan sebagai bapa orang percaya dan keturunannya tidak akan terhitung, seperti debu tanah tidak bisa dihitung dan seperti bintang di langit. Tapi ketika iman daripada Abraham diuji, di mana dia harus mempersembahkan anak satu-satunya, dia lakukan, dia persembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Korban bakaran berarti potongan daging yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itu dibiarkan semalam-malama sampai pagi, sampai potongan daging itu hangus. Daging tidak bersuara lagi, tidak berbentuk lagi, sudah hangus. Puji Tuhan. Inilah keberadaan daripada Abraham. Puji Tuhan. Abraham adalah bapa orang percaya. Dia bukan tunas Daud. Dia bukan keturunan dari Daud. Tetapi harus menjadi silsilah. Kalau Abraham adalah bapa orang percaya, silsilah ini harus terus kepada anak-anak orang yang percaya. Paham saudaraku maksud saya? Dia bukan tunas Daud, dia bukan keturunan Daud. Tapi soal silsilah, Abraham dikaitkan. Sebab Abraham adalah bapa orang percaya.
Maka kita juga sebagai anak-anak orang-orang percaya, silsilah ini juga silsilah untuk tergembala ini harus. Sekalipun kita bangsa kafir. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tanda kalau seseorang mempersembahkan korban bakaran. Abraham mengambil kayu, kemudian di tangannya ada api dan pisau. Abraham mengambil kayu, kemudian di tangannya ada api dan pisau. Kayu itu menuju kepada salib Kristus. Itu menuju kepada salib Kristus, sama dengan kasih Allah. Itulah kasih Allah. Ketika Yesus dikorbankan di atas kayu salib, itulah kasih Allah kepada kita semua. Amin, saudaraku. Kemudian api itu menuju kepada Roh Kudus yang berkobar-kobar. Roh Kudus memberi kita berapi-api, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kalau orang berkobar-kobar melayani Tuhan, maka dia terlihat dari di dalam dirinya persiapan dirinya untuk beribadah. Persiapan dirinya untuk beribadah, persiapan dirinya untuk melayani Tuhan. Jadi orang yang beribadah, dia mempersiapkan dirinya untuk beribadah. Waktu tidurnya digunakan dengan baik, kesehatannya dijaga dengan baik. Itu tanda bahwa orang berkobar-kobar melayani Tuhan. Kalau ngantuk dan sakit-sakit, ini tidak berkobar-kobar melayani Tuhan. Di tangannya tidak ada api. Karena dagingnya, dia harus begadang dengan segala tabiat daging. Itu bukan kobaran api itu. Amin, saudaraku. Di tangannya pasti ada api. Itu menuju kepada kobaran Roh Kudus. Apa tanda orang berkobar-kobar melayani? Persiapannya matang. Sebelum beribadah dia sudah persiapkan. Tidurnya tepat pada waktunya. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Nah, itu orang yang berkobar-kobar. Kalau terpaksa, semuanya terpaksa. Di tangannya tidak ada api. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, di tangannya ada pisau atau pedang tajam. Itu menuju kepada firman Allah yang berkuasa mengoreksi seluruh rahasia yang terkandung di dalam hati, sehingga dapat memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi. Dapat mempertimbangkan hati dan pikiran kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu tanda orang yang mempersembahkan korban bakaran. Dia membawa kayu, itulah salib Kristus. Di tangannya ada api dan pisau. Api itu kobaran Roh Kudus. Tidak terlihat di situ kobaran daging, di situ ada kobaran Roh Kudus. Kemudian pisau di tangannya juga, atau pedang tajam, yang berfungsi untuk mengoreksi rahasia yang terkandung dalam hati, memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi, dan dapat membedakan pertimbangan hati dan pikiran. Dosa yang terselubung itu disingkapkan. Itu tanda ketika seseorang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kalau tiga hal ini tidak ada, tidak mungkin seseorang dapat mempersembahkan korban bakaran, daging sampai hangus. Amin, saudaraku. Itu tidak mungkin. Puji Tuhan. Ayo perhatikan. Perhatikan. Itu sebabnya yang memikul kayu itu adalah Ishak, bukan Abraham. Tapi kalau api dengan pisau di tangan Abraham. Jadi anak tunggal Bapa yang dikorbankan di atas kayu salib itu kasih Allah. Jadi yang memikul salib Yesus Kristus, anak Allah.
Baru yang memegang api dan pisau adalah Abraham. Ayo, kita harus berkobar-kobar berarti tangan kita. Dan pedang tajam mengoreksi kehidupan kita. Dosa dibongkar dengan tuntas. Itu di tangan kita. Itulah tanda orang yang sudah memiliki sikap untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Harus silsilah ini harus menjadi garis keturunan sampai kepada anak cucu. Yang muda-muda perhatikan sungguh-sungguh. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo. Namun kita lihat ayat yang ke-13. Setelah Tuhan melihat bahwa Abraham takut akan Tuhan, buktinya dia mempersembahkan korban bakaran. Terus ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, ya, yang tanduknya tersangkut dalam luka. Itulah pribadi Yesus menanggung dosa karena Yesus disalibkan jadi korban karena dosa manusia. Itulah belukar. Terus Abraham mengambil domba itu, ya, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Iya, terus dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Kalau sungguh-sungguh tergembala di atas gunung Tuhan, segalanya tersedia. Makan, minum, pekerjaan, semuanya tersedia. Tidak usah lagi kita kelola dengan logika manusia daging. Amin, saudaraku. Ada kalanya saat kita mau mempersembahkan korban bakaran, rasanya sukar sekali. Buktinya apa? Elimelek aja tinggalkan Betlehem Yehuda. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Ayo, kita malam ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengajar kita tentang banyak hal supaya nyata kasih dan kemurahannya menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita lihatlah Kejadian 14 ayat 17. Baca. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Iya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer. Ya, kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, terus dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Mengalahkan 7 raja, terus maka keluarlah Raja Sodom. Ya. Menyongsong dia ke lembah Syawe. Ke lembah Sawe, yaitu lembah raja. Jadi sesudah Abraham mengalahkan 7 raja besar, yaitu Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, Raja Tideal, Raja Goyim. Di Injil, di Kejadian pasal 14 ayat 1. Kemudian Raja Kedorlaomer menyongsong Abraham di lembah Sawe, yakni lembah raja. Puji Tuhan. Satu kali nanti Tuhan akan menjadikan kita raja-raja. Sebab Yesus adalah raja dan mempelai pria surga. Maka kita dijadikan raja-raja kecil. Dan kelak menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi untuk menantikan sasaran akhir dari ibadah pelayan di atas muka bumi ini, Tuhan jadikan kita raja-raja kecil di bumi. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ya, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Terus ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Iya, terus lalu ia memberkati Abraham. Iya. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, Iya. pencipta langit dan bumi. Iya. Melkisedek Raja Salem.
membawa roti dan anggur. Dia berikan kepada Abraham. Roti dan anggur, itulah tubuh darah Yesus yang telah dipersembahkan bagi kita di atas kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tetap tergembala dengan sungguh-sungguh, tidak terlepas dari roti dan anggur. Roti itulah tubuh Yesus, benar-benar makanan. Anggur itulah darah Yesus, benar-benar minuman. Jadi tidak terlepas dari pengorbanan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Baik Yesus Kristus, baik tunas Daud, baik Abraham sendiri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, saya bersyukur tentu kita semua mengerti firman Allah dengan baik. Saya yakin lewat pemberitaan firman malam ini kita banyak belajar supaya betul-betul di tangan ada api, ada pisau. Tidak akan mungkin engkau bisa mempersembahkan korban bakaran kalau tidak ada kayu salib, tidak ada api, tidak ada pisau. Jadi kalau engkau merasa bermain-main, menangis malam ini, ada tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur. Silsilah itu tidak boleh putus dari tubuh dan darah Yesus. Jaminan hidup itu. Kalau tidak ada tubuh dan darah Yesus di Betlehem Yehuda, binasalah manusia. Itu sebabnya pada akhirnya, tidak lama kemudian, Rut 1 ayat 3, Elimelek mati. Kemudian 10 tahun, setelah 10 tahun menetap di Moab, Mahlon Kilion mati. Ayat 5, Rut 1 ayat 5. Karena tidak ada silsilah. Kalau dia ada silsilah, garis keturunan itu terus menerus, pasti ada tubuh dan darah Yesus. Itu jaminan dalam kandang penggembalaan. Itu jaminan hidup. Kalau di luar penggembalaan, tidak ada darah Yesus, tidak ada jaminan hidup di situ. Maka silsilah itu putus kalau tidak ada darah Yesus, tubuh dan darah Yesus. Elimelek mati, Mahlon Kilion mati. Saya kira tidak ada satu orang pun di antara kita yang ingin binasa di tempat ini. Betul? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, silsilah, garis keturunan dari tunas Daud. Ada tanda darah, ada tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.